Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, kesalahan kali ini kita memasuki pembelajaran masuk ke dalam bab 4 yaitu tentang listrik dinamis. Di sini kita akan menjelaskan nantinya tentang konsep listrik dinamis, arus listrik, hantaran listrik, jenis bahan arus listrik, ada konduktor, semikonduktor, isolator. Di sini ada rumus kuat arus listrik yaitu I sama dengan Q bagi T, di mana I adalah arus listrik, muatan Q adalah muatan listrik dalam kolom waktu dan T adalah waktu dalam second. Di sini ada rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian selanjutnya kita saksikan video berikut. Listrik dinamis memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat malam terasa gelap. Jika tidak ada listrik, makin gelap dan mencekam. Jadi listrik ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, kemudian berkembang berkat teman Oersted dan Faraday. Jadi kita perhatikan lampu atau pelantaren listrik pasti ada kabelnya ya. Pasti ada kabelnya. Kalau ada listrik, ada kabelnya di situ. Sebagai apa? Penghubung aliran arus listrik. Jadi secara umum aliran arus listrik bersumber dari pembangkit listrik. Contohnya ini ada generator, baterai, aki atau acu, dan lain sebagainya. Untuk arus listrik, di sini perhatikan lampu listrik di rumah ketika kamu menyalakan lampu. Klik, hidup. Nah, kamu akan melakukan seakan terpasang di dinding. Jika satu saklar ditekan, maka lampu akan menyala. Tetapi mungkin lampu di ruangan lain tidak ikut menyala. Kita bisa juga kebalikannya, kita saklarnya dihidupkan, banyak lampu yang menyala begitu. Nah, ketika kamu menghubungkan lampu dan sumber listrik dengan menggunakan kabel, artinya kamu telah membuat sebuah rangkaian listrik. Nah, ini dilihat di dalam bagian rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik tertutup, saklar tertutup atau posisi on, arus listrik akan mengalir dan lampu menyala. Arus listrik mengalir karena pada ujung-ujung rangkaian ada beda potensial listrik yang diberikan oleh baterai sebagai sumber tegangan. Ujung kawat penghantar yang memiliki banyak elektron terhubung dengan kutub negatif baterai dapat dengan kutub negatif. Jadi ini potensial listrik yang rendah nih. Sedangkan ujung kawat penghantar lainnya memiliki sedikit elektron terhubung dengan kutub positif baterai. Dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang tinggi. Artinya apa? Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arah aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian setiap detiknya. Hal ini karena besar arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan besarnya muatan listrik yang mengalir pada setiap detiknya. Nah, ini dirumuskan dengan I sama dengan arus listrik ampere, Q muatan listrik kolom, T waktu second. Jadi I sama dengan Q dibagi T. Contoh soal di sini ada arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada suatu kawat penghantar selama 0,1 detik. Berapakah besar muatannya? Nah, nanti di sini kita akan jawab. Nah, di sini ya, besar muatan listrik sama dengan Q kali T. Jadi Q sama dengan I kali T sama dengan 0,005 ampere kali 0,1 second. 5 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Jadi besar muatan yang berpindah pada suatu kawat penghantar adalah 5 kali 10 pangkat minus 4. Sekarang hantaran listrik.
Sering kita mendengar bahwa listrik dapat mengalir pada kabel. Ternyata bahwa listrik mengalir sebenarnya berkaitan dengan muatan yang berpindah. Sebab perpindahan elektron pada bahan akan menghasilkan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan elektron tersebut. Nah, sering kita melihat orang menggunakan kabel untuk mengantarkan listrik dari suatu ujung kabel ke ujung lainnya. Kabel biasanya terdiri dari bahan tembaga atau perak di bagian dalamnya dan dilapisi bahan plastik atau karet di bagian luarnya. Hal ini berkaitan dengan kemampuan bahan untuk menghantarkan listrik. Setiap bahan memiliki daya hantar listriknya yang berbeda-beda. Tembaga dan perak merupakan bahan yang paling baik untuk menghantarkan listrik, sedangkan plastik dan karet merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Konduktor listrik. Arus listrik dapat disalurkan dengan baik, maka dibutuhkan bahan yang mampu menghantarkan arus listrik dengan baik pula. Pada bahan yang mampu mengantarkan arus listrik, elektron dapat mengalir dengan mudah. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengantarkan listrik disebut dengan konduktor listrik. Ini namanya konduktor listrik. Contoh konduktor listrik adalah tembaga, perak, dan emas. Cuman masalahnya perak dan emas harganya mahal, akhirnya kita memakai tembaga. Isolator listrik. Beberapa plastik atau karet sebagai pelapis kabel bertujuan untuk agar kabel lebih aman digunakan. Jadi ini isolatornya berupa terdiri dari karet atau plastik. Jadi sifat plastik dan karet tidak dapat mengantarkan arus listrik sehingga kedua bahan tersebut masuk dalam kategori bahan isolator. Bahan isolator adalah bahan yang sangat buruk untuk mengantarkan listrik karena di dalamnya bahan ini elektron sulit mengalir. Semikonduktor listrik. Bahan semikonduktor listrik adalah bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat konduktor. Nah, ini ya. Contohnya adalah karbon, silikon, germanium. Demikian selanjutnya untuk tugas materi ini ada 3 di sini ya. 1, 2, dan 3. Itu ada 3 pertanyaan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.